kaderisasi pengurus wilayah IPNU Jawa Timur. Yang kami hormati Ketua PC IPNU Situbondo dan juga Komandan IPNU Situbondo dan juga segenap kru yang bertugas. Hafidzakumullah jami'an. Amin. Pada malam hari ini, pada habis maghrib kali ini, seperti yang sudah disebar di pamflet-pamflet, kita akan membahas dan ngopi singkat tentang kaderisasi dari sumbernya langsung, yakni dari koordinator kaderisasi pengurus wilayah Jawa Timur. Berhubung agenda kita adalah ngopi, jadi sarap tidak berjalan dengan kaku, teman-teman semua. Nanti juga akan ada sesi tanya jawab, kemudian ada pemaparan tentang seputar kaderisasi dari Mas Iqbal. Sebelum itu, alangkah baiknya kita mulai ngopi dan diskusi pada malam hari ini dengan pembukaan mulut kitab, dengan harapan semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita bicarakan seluruhnya bisa seiring dengan ridha Allah dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Ala hadihin ya wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man wasalafun shalih bisidil Fatihah. Untuk narasumber, untuk Mas Iqbal, seperti biasa Mas, nanti akan ada pertanyaan seputar 5W+1H tentang kaderisasi. Kemudian juga nanti akan dilanjut dengan sharing-sharing dari teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Untuk Mas Iqbal, kami persilahkan untuk menerangkan apa itu kaderisasi, kemudian siapa yang harus melaksanakan itu, dan hal-hal lain seputar kaderisasi yang perlu kita pahami sebagai kader IPNU di seluruh Jawa Timur dan seluruh Indonesia pada umumnya. Pada Mas Iqbal, kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dan rekanita yang saya hormati, Ketua PC IPNU, IPPNU Situbondo, dan yang kami hormati rekan Muhsin, rekan Maulana, dan seluruh teman-teman yang mungkin di sini juga ada beberapa alumni latihan instruktur, dan tentunya yang kami hormati seluruh rekan dan rekanita yang nampak pada malam hari ini. Nggak usah terlalu formal ya, karena ini adalah kegiatan yang tidak disengaja kalau menurut saya. Saya itu digoda oleh Mas Muhsin ini untuk ngomong ya. Tapi saya tekankan di awal bahwa membicarakan kaderisasi itu tidak akan puas kalau hanya virtual. Itu yang perlu dicatat. Karena kita tidak merasakan suasana euforia dan lain sebagainya. Namun kemudian kalau yang ditanyakan adalah apa itu kaderisasi, tentu kita akan merujuk ya. Kami akan merujuk ke beberapa pedoman. Yang pertama ya pedoman Untuk Mas Iqbal, ke-mute ya Mas ya. Ya, sudah. Sampai mana tadi? Intinya kaderisasi itu ada sangkut pautnya dengan pelatihan, sistem rekrutmen, pengembangan, baik pendidikan maupun pengkaderan. Nah, pelatihan tersebut tentu pautnya dengan upaya sistematis dalam mengembangkan sikap, pengetahuan, dan wawasan, keterampilan tertentu yang dimiliki oleh kader, kemudian dikembangkan melalui hal-hal sistematis. Nah, dalam sejarahnya,
sistem kaderisasi ini perlu diketahui teman-teman ya. Ini berawal pada tahun 79. Nah, 79 itu mungkin Mas Muhsin pun juga belum ada niatan untuk dibuat itu. Ya, masih belum niat untuk membuat Mas Muhsin. Nah, dari 79 ini kemudian berkembang. Saya singkat saja, kalau lebih lengkapnya silakan ikuti Latin. Pada tahun 2004, gitu kan, Rakernas di Pekanbaru, terbitlah buku pedoman kaderisasi. Kalau dulu namanya pedoman pengkaderan, wujudnya seperti ini. Ini daerah Tapal Kuda harusnya sudah familiar ini. Kemudian tahun 2012 terbitlah buku punyanya IPPNU, ya, punyanya IPPNU, yakni buku pedoman kaderisasi seperti itu. Kemudian tahun 2018 IPNU juga melalui kongres di Cirebon kemarin ada buku pedoman kaderisasi. IPP, PWIPP Jawa Timur juga demikian pada tahun, kalau tidak salah, tahun 2019 ada buku saku. Nah, dari buku-buku itu kemudian perlu dipahami sebenarnya di IPNU maupun IPPNU itu memiliki sistem kaderisasi yang sudah sangat teratur, yang sudah sangat sistematis. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya bagaimana sih kondisi kader kita? Nah, ini kan pertanyaannya. Bagaimana kondisi kader kita? Realita kader kita itu seperti apa? Nah, di sini nanti teman-teman coba kita kita bercermin gitu kan. Kita bercermin diri. Saya ambil contoh Mas Muhsin. Realitas kader pelajar NU kita ya, sekarang di sekitar kita itu seperti apa? Yang pertama, kurang profesional. Yang kedua, kurang loyal. Yang ketiga, kurang tahu apa yang diperjuangkan. Yang keempat, kapasitas leadership masih lemah. Yang kelima, kurang memiliki kesadaran dokumentatif. Dan yang keenam, kurangnya manajerial yang lemah. Nah, dari keenam itu kiranya yang ada pada diri sampean itu yang mana? Gitu kan? Apakah semua? Apakah cukup beberapa poin saja? Pertama, kurang profesional. Apakah kita ini sudah sangat profesional di IPNU maupun IPPNU? Ukurannya profesional itu apa? Ukuran paling sederhananya tentu tidak memasukkan urusan pribadi ke dalam organisasi ataupun mengeluarkan urusan organisasi keluar kepada urusan pribadi. Apakah masih dijumpai orang-orang yang kemudian mencampur adukkan urusan? Nah, kalau masih dijumpai, nah ini yang perlu dikoreksi, gitu kan? Berarti tidak. Berarti sesuai dengan realita kader pelajar NU sekarang. Seberapa loyalkah kita terhadap IPNU IPPNU ini terlepas dari apa yang telah IPNU IPPNU berikan kepada kita ya. Kalau kita menuntut seperti itu ya nggak ada, gitu kan? Kita nggak ada gaji di sini, kita nggak ada apa di sini. Yang punya hanyalah manfaat yang tidak terlihat, katakanlah seperti itu. Kemudian kurang tahu apa yang harus diperjuangkan. Sekarang saya tanya kepada seluruh partisipan yang ada di sini. Sebenarnya kalian masuk IPNU itu mau memperjuangkan apa? Ya. Kalian jauh-jauh dari kecamatan satu ke kecamatan yang lain kalau daerah Situbondo itu. Saya harus ke Situbondo, saya harus ke Bondowoso dan lain sebagainya. Itu untuk memperjuangkan apa? Nah, ini yang kemudian perlu didalami lagi. Sehingga nanti mampu untuk memperbaiki niatnya. Karena banyak sekali kayak Mas Muhsin kemarin kalau saya tanya ketika Latin itu kenapa ikut Latin Mas? Ya, karena ingin menjumpai seseorang gitu kan. Inisialnya A gitu. Nanti tolong dikoreksi. Nanti orang-orang dari angel. Jangan buat isu di sini loh, Mas. Inisialnya A gitu pokoknya ya. Dan Mas Maul pun juga demikian. Mas Maul itu ikut Latin. Inisialnya E. Mas Maul ikut Latin karena ingin bertemu seseorang dengan inisial S gitu kan. Ini perlu dikoreksi.
Saya suka perpecahan di sini ya kan. Ya, kemudian dari sini teman-teman kapasitas leadership lemah. Kapasitas leadership lemah ini saya rasa juga kita miliki kok. Saya pun juga demikian. Dalam artian untuk katakanlah sekelas PAC, ranting ataupun komisariat, ketika ada peringatan hari besar Islam ataupun negara gitu kan ya. Ketika mau pemilihan ketua panitia, pasti kita cenderung dalam hal menunjuk orang lain untuk menjadi ketua panitia. Tidak kita kemudian angkat tangan, saya jadi ketua panitia, kan seperti itu. Misalkan kita melingkar, saya, Mas Musin, Mas Maul, dan seluruhnya teman-teman yang Mas Fatur dan teman-teman yang ada yang saya kenal di sini, melingkar gitu. Oke, sekarang kita pemilihan ketua panitia. Siapa ketua panitianya? Pasti kebanyakan saya akan menunjuk Mas Musin saja. Nanti Mas Musin menunjuk Mas Maul saja. Mas Maul menunjuk Mas Alwi saja dan lain sebagainya. Tidak ada ya udah saya saja jadi ketua panitia gitu. Nah, ini kan leadership-nya lemah. Kita lebih menunjuk orang lain untuk menjadi ketua. Walaupun memang dalam konteks IPNU PPNU itu ada istilah pantang untuk meminta, gitu kan. Pantang untuk meminta, tapi kalau diberi amanah, pantang untuk lari. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami. Yang selanjutnya, kesadaran dokumentatif itu kita lemah. Ya, kesadaran dokumentatif kita lemah. Contoh, Mas Musin, halo. Nah, Mas Musin dari MWC mana, Mas Musin? Kalau kecamatannya dari kecamatan mana? Dari PAC Banyu Putih. Banyu Putih itu berarti MWC NU Banyu Putih. MWC NU Banyu Putih. Ada MWC-nya? Ada. Ketua MWC pertama siapa, Mas Musin? Ketua MWC pertama namanya Muhammad. Aduh, lupa. Ya, itu ya, kesadaran dokumentatif kita lemah. Ada yang mau saya tanya lagi, ya kan? Intinya seperti itulah, contoh seperti itu. Lali, Mas. Kalau ketua IPNU pertama Situbondo siapa, Mas Husin? Rekan Lora Fathe Marha Basrawi. Oke lah, sampai paham. Nah, kita berada pada titik tersebut. Yang hari ini tentu kesadaran dokumentatif itu penting. Gitu loh. Karena apa? Kalau kita tidak tahu sejarah dulu, yang kemudian kita sekarang katakanlah mau menyesuaikan dengan kondisi sekarang, kita tidak bisa lepas dari fondasi di awal gitu loh. Sehingga dokumentatif ini perlu baik secara narasi maupun secara dokumentasi lainnya. Gitu kan. Saya akan sangat bangga ketika para teman-teman ini mampu mengulik sejarah IPNU ataupun IPPNU maupun NU di daerahnya masing-masing, kemudian mampu itu didokumentatifkan sehingga nanti Situbondo itu kaya akan sejarah gitu kan. Sehingga itu nanti juga bisa dijadikan cerminan untuk apa? Cerminan untuk mengaca kalau ada kejadian, kalau ada konflik dan lain sebagainya, masa sih kita berkonflik karena gara-gara hal demikian, sedangkan orang-orang dulu itu susah payah dalam membangun peradaban. Yang selanjutnya adalah kapasitas manajerial lemah. Manajerial kita lemah, walaupun tidak seluruhnya ya, saya rasa. Begini, suatu kepanitiaan saja kita masih sering dijumpai adanya dualisme antara SC dan OC. Ya kan? SC itu katakanlah SC harus orang yang tua, ya kan? Harus senior, ya kan? Harus ABC, tapi dia tidak tahu apa-apa. Belum lagi SC punya konsep A, OC punya konsep B. Kemudian timbullah dualisme. Dan ini kan tentu sangat lucu gitu kan. Padahal sejatinya SC dan OC itu adalah konsep dan pelaksana konsep seperti itu. Nah, ini harus dipahami teman-teman semuanya. Ya kan? Manajerial lemah lagi contohnya gini. Ada yang di sini jadi ketua PAC ataupun ketua ranting komisariat ya. Seringkali kalau dulu zaman-zaman saya dulu kalau jadi ranting ataupun apapun itu biasanya yang ngetik undangan itu saya. Katakanlah seperti itu ya. Kemudian yang ngeprint itu saya. Kemudian yang nyetempel itu saya. Kemudian yang menyebarkan undangan itu saya. Kemudian yang datang rapat pertama juga saya. Ya kan?
yang datang rapat pun juga cuma saya. Nah, itu entah itu saya di Situbondo enggak ada lah seperti itu ya. Saya rasa sekarang itu enggak ada. Kalaupun ada ya berarti itu sisa-sisa sisa-sisa apa namanya? Sisa-sisa artefak-artefak lama yang harus segera dibumi hanguskan ya, pola-pola seperti itu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi cerminan kita. Kenapa kok itu bisa masih terjadi hingga sekarang? Pertanyaannya adalah mengapa tradisi seperti itu masih ada sampai sekarang? Loncat ke selanjutnya, apakah kemudian itu disebabkan oleh kualifikasi kader kita yang tidak ideal? Ya kan? Kualifikasi kader yang ideal itu seperti apa, Mas? Jelas itu ditulis di dalam buku kaderisasi tahun 2004. Kualifikasi kader ideal itu yang ada 6. Yang pertama memiliki ideologi yang kuat. Memiliki ideologi NU yang kuat. Bahkan lucunya lagi saya masih sering menjumpai apa ideologimu gitu kan. Ideologi saya aku aja. Oke, ideologi negaramu apa? Pancasila. Ideologi kami tidak sama dengan ideologi negara. Nah, itu masih bingung mereka. Mana ideologi, mana paham itu masih bingung. Nah, ideologi NU-nya kuat. Gitu kan. Yang kedua, memiliki skill organisasi yang memadai. Skill organisasi itu ya macam-macam. Ya, skill dalam menjadi pemimpin, skill dalam hal menjalankan roda organisasi, kalaupun mau diterjemahkan ya skill menjadi sekretaris, skill menjadi wakil ketua, skill menjadi bendahara, skill dan lain sebagainya. Belum lagi skill-skill yang sifatnya profesi. Ya, ini yang ketiga memiliki skill profesi yang andal. Skill profesi itu skill yang sesuai dengan bakat dan minat. Sederhananya seperti itu katakanlah. Kalau boleh saya mengatakan, skill public speaking ataupun berbicara di halayak ramai, kemudian skill dalam hal apa namanya membranding sebuah kegiatan dan lain sebagainya. Nah, ini skill-skill seperti ini yang harus kita segera petakan gitu. Yang selanjutnya adalah memiliki wawasan keilmuan yang luas. Jadi, kader itu dikatakan ideal kalau memiliki wawasan keilmuan yang luas, baik ilmu agama maupun ilmu umum gitu ya. Baik keilmuan secara NU sendiri ataupun keilmuan secara umum atau di luar NU. Berapa banyak kader-kader kita yang tahu jumlah daripada kitab Kiai Haji Hasyim Asy'ari ataupun di kitab mana Qanun Asasi itu dituliskan. Nah, kan ya sangat apa namanya? Sangat riskan sekali, sangat memprihatinkan. Bahkan sesederhananya gini, kalau mereka itu sudah makesta ataupun lakmut, seharusnya kalau ditanya siapa yang menggambar logo Nahdlatul Ulama, ya kan? Ini harusnya bisa menjawab. Karena masih sering saya jumpai ketika saya tanya siapa yang menggambar logo Nahdlatul Ulama, jawabnya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Lah ini kan perlu dimakai saulang ini ceritanya. Ya kan? Ini perlu dimakai saulang ini kan. Ya. Kemudian ketika saya mengawal pengkaderan itu katakanlah ada yang dihukum, hukum gulungan itu. Nah, Mas Musin dan teman-teman yang pernah berjumpa dengan saya pasti tahu. Satu gulungan itu ada hukuman tulisannya adalah melafalkan doa kunut. Pernah saya jumpai ketika hukumannya doa kunut yang dibaca itu bukan doa kunut. Apa? Amin, 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 amin. Seperti itu karena ya setiap kita subuhan kemudian kita berjamaah yang kita baca bukan doa kunut tapi amin, 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 amin. Nah, ini kan Betul. satu Betul, sisi rekan. satu sisi memang oke lah subuhan, tapi satu sisi masa sih kita sekelas mau ikut Latin lakmut ya, yang sejak kecil kita sudah hidup di pesantren ataupun di madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, kita masih tidak bisa doa kunut. Ini kan sangat lucu sekali gitu loh. Sangat jauh dari apa kualifikasi kader ideal. Bahkan gini loh ya, di buku pedomannya IPPNU, ini kalau teman-teman IPNU, teman-teman IPP harusnya ini membaca baik IPNU maupun IPPNU. Di buku pedoman kaderisasi tahun 2012-nya IPPNU dijelaskan bahwa kualifikasi kader standar kader IPNU standar kader IPPNU itu adalah mereka yang sudah lakmut. Nah, itu kemudian kalau di buku 2004-nya IPNU ditulis bahwa kualifikasi kader ideal itu saya sebutkan ini tadi
memiliki ideologi yang kuat, skill organisasi memadai, skill profesi yang memadai, memiliki wawasan keilmuan yang luas. Selanjutnya, profesional, militan, disiplin, kolektivitas tinggi. Oke. Profesional. Seberapa profesionalkah kita? Seberapa militankah kita? Oke, saya tidak mau membandingkan saya dengan orang lain ya, tapi gini, pernah nggak sih kalian merasakan kebingungan ketika kalian Anda ini berada ataupun aktif di beberapa organisasi ya kegiatan, kemudian agenda itu barengan dan kalian itu bingung untuk memilih gitu loh, antara organisasi A, organisasi B. Tapi menurut saya pribadi, dalam konteks memiliki profesional dan militansi yang tinggi, tidak ada lagi tawar-menawar dalam hal tersebut. Kalau sudah militan, kalau sudah profesional ya IPNU, IPP aturannya IPNU IPP yang seperti itu. Itu menurut saya loh ya. Nah, kenapa demikian kok seperti itu? Nanti saya jelaskan bahwa seseorang yang berorganisasi harus paham dengan 3 hal. Yang kualifikasi kader ideal yang terakhir tentu adalah memiliki akhlakul karimah. Ya, akhlakul karimah yang ini ya saya rasa ya sulit untuk kita akui. Bahkan saya sendiri pun Mas Musin tahulah baik buruknya saya itu tidak punya akhlak yang baik ya kan Mas Musin ya, akhlak saya itu buruk dan lain sebagainya gitu kan. Apalagi Mas Musin gitu kan lebih buruk lagi. Nah, ini yang kemudian Curhat. ini yang kemudian harus kita pahami bersama. Itu kualifikasi kader ideal teman-teman. Dari ke-6 tersebut mana yang melekat pada teman-teman? Oke lah, katakanlah memiliki ideologi yang kuat, NU yang kuat. Siapa kita? Jawabnya NU. Apa itu NU? Lah itu masih dipertanyakan. Nah, ini yang harus teman-teman pahami. Oke, itu mengenai kualifikasi kader ideal. Kemudian, mengapa kaderisasi itu penting? Nah, ini kan ya, mengapa kaderisasi itu penting? Jawabnya saya jawab secara analogi. Kalau kamu memiliki bahan yang sangat banyak di dapurmu dan kamu ingin menciptakan sebuah makanan, maka cara untuk mendapatkan makanan adalah dengan memasaknya ataupun memanggil seseorang untuk memasaknya. Intinya memasak. Kamu tidak akan bisa menunggu bumbu-bumbu di dapurmu itu berubah wujud dengan sendirinya, bisa menjadi rendang, soto, dan lain sebagainya. Tidak bisa. Kamu butuh orang untuk memasak itu. Nah, makanya adanya buku pedoman kaderisasi yang yang ada ini digunakan untuk memasak itu semuanya. Nah, sehingga kaderisasi itu memang dianggap penting. Ya kan? Sekarang kita masuk ke kaderisasinya. Kita pasti tahu lah kaderisasi itu ada kaderisasi formal, non formal, informal. Oke lah ya. Kita tahu, kalau yang belum tahu ya itu tadi. Jadi kaderisasi di IPN itu ada formal, non formal, informal. Formalnya apa Mas? Formalnya itu ada Magesta, Lakmut, dan Lakut. Formal itu kenapa Mas kok formal? Formal itu baku. Baku itu ada aturannya. Ya kan? Ada aturan pakemnya. Kemudian kalau pakem berarti tidak bisa dirubah, Mas. Kalau kamu ingin merubah ya kamu harus tahu pakemnya dulu seperti apa. Ya kan? Sejarahnya seperti apa, pakemnya seperti apa, perubahannya seperti apa. Kemudian kaderisasi non formal. Non formal seperti apa, Mas? Non formal ini Latin, Latpel itu masuk non formal di aturan terakhir itu. Tapi kok ada aturannya? Iya. Siapa bilang non formal tidak ada aturannya? Non formal itu kaderisasi yang tidak termasuk formal, tapi aturannya sesuai dengan pelatihan yang diadakan. Contoh kaderisasi non formal lainnya apa? Ya, misalkan Departemen Dakwah mengadakan diklat dai muda. Departemen Organisasi mengadakan diklat administrasi. Departemen Olahraga Seni dan Budaya mengadakan seperti ini sangat bagus, seperti Kabupaten Kediri mengadakan di kaderisasi nyondro berjenjang. Nyondro itu menjadi MC, lalu di rumah saya MC pengantin itu dengan berbahasa Jawa. Nah, ini yang kemudian mampu mengasah skill kan. Nah, kayak kaderisasi non formal itu. Informalnya apa? Ketika kamu melibatkan orang lain masuk ke dalam kepanitiaan. Nah, ini juga termasuk kaderisasi
non formal, informal, melibatkan langsung. Kamu ngajak orang-orang membagikan masker, ini kaderisasi informal. Non formalnya itu tadi. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjalankan itu semuanya, Mas? Nah, ini yang kemudian perlu teman-teman cermati lebih dalam ya. Sebentar. Oke. Kaderisasi formal, non formal. Formal, non formal, non formal. Ini harus kita cermati bersama. Kaderisasi itu, oke. Kaderisasi itu ia terlalu sibukkan dengan kaderisasi formalnya. Itu saya akui. Non formal saya mungkin cuma Latin dan Latin. Oke. Nah, kemudian kaderisasi non formalnya seperti apa, Mas? Bagaimana kita menjalankannya? Ada departemen-departemen di struktur kepengurusan itu yang seharusnya mampu untuk difungsikan. Loh, Mas, tapi kan para departemen-departemen itu bukan orang kaderisasi. Lantas kenapa? Gini, kaderisasi formal itu ya saya sebutkan tadi, pakai salak mutlakut. Selain itu non formal. Kecuali Latin Latpol ya konteksnya di sini. Kalau Departemen Olahraga Seni dan Budaya mau mengadakan kelas menyanyi dan itu melibatkan kader-kader IPNU, PBNU, itu bisa dikatakan kaderisasi non formal. Ya kan? Karena berpaku pada bakat dan minatnya. Mas, kemudian bagaimana saya bisa mengolah itu semuanya? Nah, ini pentingnya adanya instruktur dan pelatih. Instruktur dan pelatih itu diciptakan untuk mampu mendesain sebuah pelatihan. Pelatihan apapun, apalagi kaderisasi formal. Nah, ketika cabang itu punya instruktur dan pelatih, seharusnya itu bisa difungsikan untuk departemen yang lain juga. Dalam artian selain mengawal pola kaderisasi formal, tentu kaderisasi yang non formal juga. Departemen dakwah datang ke instruktur pelatih, ayo kita adakan. Saya itu punya usulan mengadakan diklat dai muda, ya kan? Yang sifatnya berjenjang. Oke, teman-teman instruktur pelatih mohon untuk dibantu mengawal. Oke, dibuatlah sistem ataupun sebuah pelatihan yang kontennya adalah konten-konten dari departemen dakwah, materinya apa saja, berapa hari, instruktur dan pelatih membantu menganalisa kebutuhan-kebutuhannya. Yang ini kemudian harus dipahami ya teman-teman ya. Sehingga gini loh, kalau kamu ingin memperbaiki kaderisasi, ini untuk skup cabang ya, saya tekankan, ini untuk skup cabang. Dan pernyataan saya masih bisa untuk nanti disalahkan kalau memang menurut kalian salah. Kalau kamu ingin memperbaiki kaderisasi, ya, lakut itu bukan solusinya. Kalau kamu ingin memperbaiki kaderisasi, lakut itu bukan solusi. Solusi memperbaiki kaderisasi adalah memperbanyak instruktur dan pelatih. Maka, bagaimana cara kita bisa memperbanyak instruktur pelatih? Mengadakan Latin dan Latpel. Oke. Ini saya tunggu ini teman-teman dari Mas Musin dan kawan-kawan ini. Mas Musin itu janji pada saya, Mas Iqbal jangan datang ke Situbondo sebelum Situbondo sesuai janjinya lah, ini seperti itulah. Nah ini nanti ya udah saya santai-santai saja. Kalau misalkan besok mau datang ke Situbondo, saya telepon dulu itu sudah siap apa belum. Peran instruktur dan pelatih seperti itu. Kenapa kemudian Mas Maul, Mas Musin, Mas siapa lagi di sini yang alumni Latin itu Latpol itu ya. Kemudian menjadi kader gila. Ya, karena di Latin Latpol itu mereka memang dididik untuk gila gitu kan. Untuk hope lah kalau di kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani itu ya, yang sering saya katakan sebagai dalil itu, dalil bucin. Faman ahabba syai'a bahwa abduhu, barang siapa mencintai sesuatu maka dia akan diperbudak olehnya. Dan saya rasa teman-teman Amin Latin Latpol itu telah diperbudak oleh Ibnu, sehingga apapun demi Ibnu ya telah ya jalankan seperti itulah. Dan saya rasa seperti itu.
Ya, saya rasa seperti itu. Dan ini nanti diskusi ngalir saja. Tapi yang jelas, seluruh pertanyaan teman-teman, tidak mungkin saya bisa menjawab secara solusi dan solutif. Apalagi pertanyaan soal bagaimana cara. Saya itu tanya Mas Musin dan Mas Paul, saya itu orang yang paling tidak punya rumus. Ya, saya itu orang yang paling tidak punya rumus. Saya cuma ya jawab gitu aja. Karena rumus itu bagi saya adalah itu sebuah metode dan banyak sekali metode yang ada di muka bumi ini, tergantung bagaimana masalah yang ada dan kondisi di sekitar Anda. Itu mungkin Mas Musin sebagai pemantik awal, dan saya rasa forumnya nyantai saja ya. Saya tidak melulu yang paling benar di sini dan bisa didiskusikan. Sharing-sharing saya bisa belajar Siap. Anda semuanya. Monggo. Terima kasih Mas Iqbal. Pertama yang ingin saya sampaikan tentang lagi-lagi di awal ada benih-benih pertikaian di forum ini, Mas. Jadi saya klarifikasi buat semuanya. Jadi saya dan Maulana kemarin, Mas Maul, itu ikut Latin bukan karena ngejar seseorang berinisial A, Mas. Inisialnya M, Mas. Itu salah informasi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang Latin kemarin, jujur Mas, saya merasa menyesal ikut Latin kemarin. Karena ada 2 poin kenapa saya menyesal. Pertama karena memang kenapa baru ikut kemarin setelah di situ Bondo sudah mendekati akhir periode. Kemudian yang kedua, kenapa kok saya merasa diperbudak ini di IPNU. Bahkan kemarin pulang Latin, saya dengan Lana di situ Bondo juga melaporkan tentang progres yang sudah kita buat. Itu sampai 2 minggu kita nggak ngantor, saya nggak ngantor, Lana juga tidak, Maul juga tidak kerja gitu. Jadi efek Latin membuat kita sebodoh itu. Tapi anehnya lagi-lagi berhubung itu juga ada DNA NU di dalamnya. Ketika kami pulang kemudian kembali ke pekerjaan kami masing-masing, anehnya itu tidak ada yang dimarahin satupun, termasuk saya pribadi. Itu saya kira beberapa keajaiban yang saya dan Maul dapatkan di situ Bondo. Dan ada banyak lagi tentang keajaiban-keajaiban lain. Kemudian yang nomor 2 saya sepakat kalau misalkan latihan adalah solusi dari tidak idealnya pengkaderan yang ada di salah satu cabang, anak cabang ataupun ranting, karena memang di situ Bondo juga merasakan itu. Kalau masalah janji kami ke Mas Iqbal dari situ Bondo tidak akan pernah mengundang satupun pengurus wilayah kalau di situ Bondo tidak ada minimal 10 PAC. Dan itu memang sudah benar-benar kami fokuskan, karena sudah ada 9 Mas Iqbal. Jadi silakan persiapkan materi dan apapun untuk singgah ke situ Bondo sebentar lagi. Karena memang itu sedang jadi agenda besar kami untuk mendatangkan seorang Mas Iqbal ke situ Bondo untuk mengisi Latin. Jadi untuk teman-teman semua partisipan yang ada di Zoom kali ini, saya pribadi merekomendasikan untuk ikut Latin. Karena Mas Iqbal ini bukan hanya punya bakat dan potensi untuk membuat keributan, tapi juga bisa mengajarkan kita untuk bagaimana caranya menjadi Fir'aun yang ideal. Jadi saya kira kita bisa begitu. Fir'aun yang ideal, ya Allah. Saya pengen teman-teman juga merasakan kesombongan yang sampai keluarkan gitu loh. Karena sedikit banyak mau atau tidak, diakui atau tidak, banyak hal yang kami dapatkan, terutama inspirasi yang kami dapatkan dari kesombongan yang teman-teman PW gunakan, termasuk dari sampean pribadi. Itu kayak semacam, ternyata IPNU tidak senorak itu gitu loh. Ternyata IPNU juga bisa keren. Dengan menjadi Fir'aun yang ideal. Fir'aun versi Islami barangkali. Fir'aun Islam yang misalkan Fir'aun diberikan umur lebih panjang, Fir'aun jadi mualaf masuk Islam barangkali ya, jadi masih balik gitu. ini mohon maaf. Jadi tidak ada perasaan di kaderisasi. Itu yang saya terapkan sekarang. Kemudian ada juga, saya kira sebelum kita sampaikan dan kita berikan ke forum untuk pertanyaan lebih lanjut, saya kira juga ada banyak alumni Latin Bondowoso yang satu angkatan dengan saya kemarin yang ikut forum ini. Dan ini juga baju Latin. Ini bukan karena saya ingin menunjukkan bahwa saya alumni Latin, Mas, tapi karena memang saya males untuk ganti baju. Ini sudah saya pakai dari 2 hari yang lalu.
Jadi bukan karena saya ingin mengatakan bahwa saya adalah alumni Latin, tidak. Karena ini murni, karena sama respect di baju. Alasan kenapa saya masuk IPNU, awalnya karena ya saya kira sebagaimana orang-orang kebanyakan, saya lebih ke ikut-ikutan gitu. Sampai akhirnya kemarin saya sadar ternyata IPNU punya potensi untuk menggerakkan generasi selanjutnya. Karena anak kecil zaman sekarang itu akan jadi orang tua di zamannya gitu. Sedangkan orang tua itu lebih ke punya potensi untuk mengatur zaman pada generasi. Jadi saya kira memang benar-benar ladang basah dan memang benar-benar hal yang sangat efektif untuk dijadikan sebagai tempat pengabdian kita di NU. Karena kalau kita sudah mulai belajar dan tahu bagaimana caranya loyal dari Bapak, saya kira ketika nanti kita naik ke Ansor, kemudian di Fatayat yang IPP, dan juga KMBC serta Muslimat, saya kira kita sudah tidak asing lagi dengan pengabdian dan juga pekerjaan yang tanpa bayaran sepeser pun. Dan itu juga menerapkan itu, Mas Iqbal. Saya kira itu. Nanti kita bakal lanjut dengan dengan biar saya tidak terlalu banyak bicara kesannya Mas Iqbal. Saya pengen ngasih kesempatan kepada teman, kepada seluruh rekan dan rekanita untuk bertanya. Silakan chat apa? Chat ini ya, chat. Ya, silakan sebutkan, bukan sebutkan, lebih ke kayak saya mau nanya gitu. Silakan di chat itu di chat. Kemudian nanti admin kami akan memilih beberapa penanya untuk bertanya duluan. Silakan teman-teman, rekan dan rekanita, silakan chat kepada admin kami. Nanti akan disortir, kemudian akan diberikan waktu untuk bertanya. Untuk sesi pertama, saya kira 3 penanya dulu. Nanti kita akan lanjutkan di 3 penanya. Coba adminnya kerja, itu lihat yang ngechat siapa aja. Ini kurang ini, Mas. Sudah ada pertanyaan? Ada. Bisa langsung disuarakan. Oh itu ya. Nanti sebentar lagi yang mic-nya dibuka oleh admin itu berarti berhak untuk bertanya. Oh, atau ada berapa nama? Siapa yang pertama? Mas Mahrus Madani, silakan ininya, mic-nya dibuka untuk bertanya. Oke, terima kasih rekan. Siap. Sama-sama rekan. Silakan pertanyaannya. Terima kasih rekan. Oke, boleh bertanya kepada rekan pemateri koordinator kaderisasi PW IPNU Jatim. Saya tertarik dengan kata-kata jenengan bahwa instruktur itu juga harus mengawal pengkaderan non formal. Nah, yang sudah saya temui di lapangan bahwa instruktur itu hanya mengawal kaderisasi formal saja, makesta, lakmut dan sebagainya. Tergantung tingkat instruktur tersebut melakukan pengawalan. Nah, yang terjadi juga bahwa instruktur alumni Latin untuk mengawal pengkaderan di tingkat makesta, lakmut dan seterusnya itu saya kira masih belum maksimal terkait dengan bahan untuk mengawal sebuah pengkaderan. Nah, jenengan juga berbicara bahwa kita juga harus mengawal dari jenjang non formal. Saya perlu penegasan saja terkait dengan ini karena saya kira di formal saja saya kira kesulitan lah untuk memaksimalkan, apalagi di non formal. Jadi solusinya terkait agar pengkaderan formal dan non formal tetap kita sebagai instruktur tetap berjalan bebarengan. Seperti itu rekan. Iya. Terima kasih untuk rekan Mahrus ya, admin ya. Iya, rekan Mahrus. Salam kenal dari PC Situbondo Mas, kapan-kapan main. Oke, siap. Salam kenal dari Ambulu Mas, Ambulu. Iya, Ambulu. Silakan untuk Mas Iqbal. Saya kira biar asik kita ini satu pertanyaan kemudian dijawab. Saya itu paling takut kalau orang Jember tanya. Karena kaderisasi itu akarnya dari Jember.
bahkan suatu peristiwa heroik menurut saya itu adalah ketika Latkol Jember yang terakhir itu guru kita semuanya Mukarram Romo Kiai Haji Afan Ilman Hidayah itu masih sempat mengisi materi sebelum detik-detik wafatnya beliau. Ya, nanti silakan teman-teman untuk mengirimkan hadiah Fatihah kepada beliau. Begini, Mas Mahrus dari Ambulu, apalagi Ambulu, namanya itu sudah terkenal. Kalau saya ke terminal Purabaya, itu bis itu tulisannya bukan Jember, tapi Ambulu. Sangat terkenal. Nah, ini maksud saya itu seperti ini. Mengapa kemudian instruktur idealnya juga mengawal, wujud pengawalannya tentu berbeda dengan pengawalan yang ada di pengkaderan formal. Ketika suatu organisasi, katakanlah IPN di segala tingkatan itu memiliki stok instruktur dan pelatih yang banyak, maka di situ organisasi tersebut maksud saya juga memiliki orang-orang yang ahli dalam bidang konsep pelatihan, ya, yang terampil dalam bidang kepelatihan. Pelatihan ini adalah salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh organisasi. Nah, pelatihan ini lagi-lagi kembalinya ke mana? Ada pelatihan kaderisasi yang formal dan non formal tadi. Ketika punya instruktur yang banyak, kemudian dia mampu untuk yang satu membackup ke yang formal dan yang lainnya mungkin membantu di departemen yang lain. Peran daripada departemen yang lain ini kemudian yang harus ditekankan. Kemudian instruktur dalam model pengawalannya adalah sebagai pembantu, ya kan, sebagai tempat curhat di mana pelatihan itu bisa diadakan secara ideal. Ya, saya contohkan sederhana kayak tadi, misalkan Mas Mahrus ini berada di Departemen Dakwah. Mas Mahrus Departemen Dakwah itu kalau kasat mata tidak punya jenjang kaderisasi apapun, ya kan? Kalau secara kasat mata. Tapi kalau kita lihat dari segi non formalnya, ya kan? Kaderisasi non formal itu apa? Kaderisasi yang tidak terikat oleh aturan-aturan baku seperti kaderisasi formal. Ya, ini kaderisasi yang sifatnya boleh disesuaikan dengan kebutuhan Departemen Dakwah apa? Katakanlah kebutuhan Departemen Dakwah adalah menyediakan, kalau sekarang apa berarti mubalek muda, ya kan? Mubalek muda, maka diadakan pelatihan dai muda yang berbasis Al-Qur'an hadis, katakan seperti itu. Bagaimana cara mengonsep pelatihan yang baik dan benar? Ada peran instruktur digunakan. Tanya pendapat instruktur, kami itu membuat pelatihan nih. Coba tolong dibantu dong cara membuat pelatihan yang baik dan benar itu seperti apa. Kalau teman-teman itu alumni latihan di sana kan dijelaskan bagaimana alur pelatihan itu, konten di dalam seperti apa. Kemudian mungkin nanti jenjang kaderisasi non formal yang saya maksudkan yang berada di Departemen Dakwah itu tadi itu mampu difungsikan semaksimal mungkin. Misalkan mencontoh konsepnya Lakmut, berarti kan ada 3 hari ya kan, 3 hari pelatihan kaderisasi non formal berupa itu tadi pelatihan dai muda. Nah, ya seperti itu. Kemudian nanti konten-kontennya juga disesuaikan, dibuatlah silabusnya, dibuatlah RPP-nya dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada Pak Instruktur sebagai controlling di sana, dalam arti controlling ketika di forum itu. Nah, lantas kemudian di luar forumnya pendampingannya seperti apa, Mas? Pendampingannya seperti monitoring, karena itu leading sektornya ya berada di departemen yang terkait gitu loh. Jadi seperti itu. Makanya penting kiranya teman-teman di sini kalau mereka sudah punya instruktur pelatih, penting kiranya instruktur untuk di-SK-kan sehingga resmi. Karena yang terjadi adalah ada gini ya, saya tidak mau munafik, terkadang ada kecemburuan dari kepengurusan itu terhadap seorang instruktur dan pelatih. Seolah-olah dia dicap orang yang paling paham dan paling berguna. Ya, itu adalah pemikiran-pemikiran yang saya rasa harus segera diselesaikan ya. Gini loh, ada instruktur pelatih itu tentu tidak lain outcome-nya, dampaknya adalah untuk hal-hal positif terhadap organisasi. Maka ini perlu dimanfaatkan. Jangan malah kemudian dianggap sebagai anak emas dan lain sebagainya. Tidak. Instruktur pelatih itu, kalau memang dia benar-benar seorang instruktur dan pelatih, dia itu paham betul bagaimana alur pelatihan. Alur pelatihan, namanya pelatihan itu tidak hanya pakai lakut. Seluruh kegiatan kita, ya, yang sifatnya itu mengumpulkan orang, kemudian di sana ada penambahan wawasan,
itu bisa dikatakan sebuah pelatihan ya, konsep pelatihan seperti itulah. Nah, kemudian itu didesain ulang oleh instruktur dan departemen terkait saya katakan tadi, sehingga itu yang saya maksud sebagai pengawalan daripada apa namanya seorang instruktur dan pelatih. Ada tanggung jawab moral di sana. Tentu ini kemudian kenapa kiranya ya adanya Latin dan Latpel ini jangan dianggap sebagai sebuah seremonial, tapi sebuah kebutuhan. Seluruh agenda kaderisasi lah, apalagi kaderisasi formal. Jangan dianggap kaderisasi itu adalah sebuah agenda ya. Kaderisasi itu kebutuhan. Bedanya apa? Kalau agenda itu satu periode cukup satu kali. Apalagi hanya untuk suksesi sebuah kepengurusan. Tapi terserah sih penempatan di awal di akhir itu saya tidak terlalu mempermasalahkan itu. Yang paling penting adalah adanya kaderisasi ini adalah memang benar-benar kebutuhan. Bukan hanya sekedar apa namanya suksesi sebuah kepengurusan karena mau konferensi, mau diadakan apa. Nah, itu yang kemudian harus dipahami Mas Mahrus dan teman-teman ya, bahwa instruktur dan pelatih itu adalah orang yang bisa digunakan, bisa dieksploitasi besar-besaran. Nah, lanjut ke nyinggung ke, tapi kenyataannya banyak sekali instruktur dan pelatih dalam pengawalannya itu belum maksimal, Mas, apalagi kaderisasi formal. Nah, kemudian itu yang mau disalahkan siapa? Itu yang mau disalahkan pelatihannya atau anaknya gitu loh. Kalau ukurannya itu maksimal, maksimal seperti apa? Maksimal itu kalau dikatakan dia harus mengawal penuh, ya harusnya mengawal penuh. Saya bukan kok ini ya, mohon maaf kalau saya bercerita nanti saya kesannya sombong ya, karena saya itu diam saja kadang dianggap sombong loh. Gini, uh, ini nyantai saja ya Mas Urus ya. Gini, saya kalau ada pelatihan itu Mas Urus, kayak di Bondowoso kemarin, saya pasti tanya itu, saya berangkat jam berapa? Jam sekian. Saya berangkat jam sesuai dengan arahan yang mengundang saya. Dan masih sangat saya sering jumpai ketika saya datang itu, Mas. Itu masih belum siap dari segi kepanitiaan dan lain sebagainya. Nah, instruktur itu datangnya mulai awal, bahkan dulu itu saya mendapat cerita ini dari salah satu senior orang kaderisasi. Instruktur itu datangnya paling awal, pulangnya paling akhir. Dan tidak ada kata pulang di tengah-tengah itu. Di tengah-tengah itu tidak ada kata pulang. Instruktur itu, pelatih itu harus tahu seluk-beluk daripada peserta yang dia dampingi. Oh, karakternya Mas Musin. Berapa kali Mas Musin ketika forum saya sindir karena tidak pakai celana hitam? Ya kan? Berapa kali itu? Karena celananya Mas Musin tidak hitam. Gitu kan? Saya tahu karakternya Mas Musin itu tidak bisa diatur kayak gini. Dia orangnya gini-gini. Nah, itu seorang instruktur. Nah, kemudian loh Mas, tapi nanti kalau di lapangan jumlah pesertanya banyak, gimana Mas? Nah, makanya kalau instruktur cuma sedikit memang tidak bisa. Terlepas dari itu semuanya Mas Musin, pelatihan yang ideal itu ya, saya tekankan di sini teman-teman, sebelum nanti kalian patah hati. Pelatihan yang baik itu, pelatihan yang telah didesain baik, sedemikian rupa dari A sampai B sampai Z-nya, itu tidak menjamin 100% akan melahirkan kader-kader yang sesuai dengan kriteria. Oke, karena itu cuma usaha. Karena yang kita latih itu orang, bukan robot gitu loh. Ya kan? Ya, Sabit Kolbi Aladinik yang hatinya pun juga bisa berbalik-balik. Dan instruktur itu pulang paling akhir. Saya sering katakan demikian. Saya, insya Allah ya, kalau dalam track record saya, kalau mungkin teman-teman menjumpai kesalahan saya, berarti itu murni kesalahan saya. Saya belum pernah untuk kemudian mengawal pulang duluan gitu, kalau memang tidak ada urgent-urgentnya sama sekali. Saya pasti akan sampai penutupan, sampai tuntas itu. Nah, ini yang kemudian sampai maksimal. Kemudian saya juga sering menjumpai ternyata banyak kader-kader yang instruktur-instruktur itu model pengawalannya sip-sipan gitu loh. Jam sekian sampai jam sekian nanti ini orangnya, jam sekian sampai jam sekian ini orangnya, jam sekian sampai jam sekian ini orangnya beda-beda. Apakah kemudian itu diperbolehkan Mas? Saya sangat menghindari kata-kata apakah harus, apakah diperbolehkan. Gini, instruktur dan pelatih komunikasinya harus selesai. Kalau memang dia itu kemudian harus ada sip-sipan di sana, ya harus tahu antara instruktur satu dan instruktur lain, instruktur yang akan datang itu harus klik dulu, sehingga nanti jangan sampai korbannya adalah peserta, karena forum itu paling penting ya. Kalau saya pelatihan itu yang paling penting forum tersebut, di dalam forum tersebut. Bagaimana kita mampu mengelola mendinamisasikan
sebuah forum, kemudian mampu mendramatisirkah, mampu panaskah, mampu memprovokasikah, dan lain sebagainya di dalam sebuah forum. Nah, ini yang kemudian harus dipahami. Sehingga pengawalannya tersebut maksimal tidak maksimal, tentu kita tidak bisa menyalahkan pelatihannya, satu-satunya pelatihan. Nah, kemudian yang terakhir jawabannya untuk Mas Nofrus adalah begini. Adanya sebuah pengkaderan itu, ya, adanya sebuah pengkaderan itu hanya menghasilkan jiwa militansi terhadap IPNU PPNU, memiliki IPNU PPNU. Tapi pengembangan skillnya itu tentu bisa kita dapatkan dari luar kaderisasi. Saya bisa bicara gini tidak semata-mata karena saya alumni Latin dan kemudian bisa langsung bicara, tidak. Tentu ada jam terbang, ada dan lain sebagainya gitu kan. Ada pengalaman-pengalaman. Nah, ini yang kemudian peran instruktur yang harus dipahami. Oh ya, kalau di buku pedoman kaderisasi itu, peran instruktur itu ada beberapa hal. Ada komunikator, ada kemudian fasilitator, inovator, kemudian ada emansipator, motivator, organisator, evaluator, dan tor-tor yang lainnya. Banyak itu di buku pedoman tahun 2004 ya. Intinya peran instruktur itu kompleks. Tidak hanya dia mengolah forum saja, dia mampu menjadi evaluator loh, dia mampu menjadi motivator loh, dia menjadi inspirator loh, dia bisa menjadi prototipe pelajar yang baik dan benar sesuai dengan EYD itu seperti apa loh. Ya. Karena ya seperti itu. Kalau kamu ingin kadermu baik, kamu harus menjadi contoh yang baik, kan realitanya seperti itu. Kemudian kalau kamu itu menjadi instruktur yang kemudian kok tidak maksimal, pertanyaannya berarti kadermu nanti juga tidak akan maksimal. Kamu contohkannya seperti itu kan, logikanya seperti itu, Mungkin kiranya seperti itu, Mas Mahrus ya. Saya nanti kapan waktu akan ke Jember, insya Allah. Tunggu saja nanti kita ngopi-ngopi di sana. Wah, oke, siap. Rekan, terima kasih jawabannya. Siap. Oke, ngopi Siap. di Jember. Siap. Terima kasih. Siap. Siap, terima kasih untuk Mas Iqbal. Kapan-kapan ya Mas Iqbal sama Mas ini, saya dari Ambulu. Kalau Mas Iqbal ke Jember terus ngopi, jangan lupa chat saya Mas, biar saya bisa ikut. Ngapain dong? Ngapain? Merusak suasana Mas. Buat apa lagi? Iya. Salah satu alasan, sebelum lanjut ke penanya selanjutnya, salah satu alasan kenapa kok kita dari situ butuh mengadakan kegiatan seperti ini, karena memang kita butuh asupan lebih. Karena Latin kemarin itu sangat cukup untuk membangkitkan semangat dan motivasi kami, tapi kami masih ibarat banteng, kami masih liar gitu loh. Jadi masih belum ada yang mengarahkan kami dengan baik, karena memang belum maksimal dari pemahaman. Jadi saya kira nanti juga akan ada part selanjutnya. Untuk teman-teman, ini bukan part pertama, Mas Iqbal adalah pembuka yang bisa memberikan motivasi, kemudian wawasan. Nanti juga akan dilanjutkan oleh Mas Umam, Mas Najib. Bahkan kalau misalkan Mas Diin juga mau ngisi, kita juga bakal undang beliau. Untuk selanjutnya, siapa nih? Arif Saifuddin, silakan. Yang dari Magetan, silakan Bu. Ya. Sudah diketik kayaknya. Kayak tinggal jawab ya. Diketik ya? Apa jawabannya? Ketik jawabannya. Pertanyaannya. Gimana sih cara lihat ini? Something. Untuk chat dari Mas Arif Saifuddin. Ya. Oke, saya baca kayak Mas Arif Saifuddin ya, dari Magetan. Magetan itu ada teman saya alumni Latin angkatan saya dulu di PW, namanya Mas Hashim kalau tidak salah. Nanti kalau panjenengan ketemu tolong salamkan saya. Gini, ini menarik nih Mas. Dan ini menjadi paradoks. Apa paradoks? Cari di KBBI. Ya, mahasiswa kok nggak tahu paradoks itu kan lucu. Suruh pakai taulang itu. Nah, kalau ada kata-kata seperti itu, mohon dimaklumi teman-teman ya. Kayak saya sering celometan kayak gitu. Gini, IPNU PPNU adalah organisasi besar yang strukturalnya itu jelas sampai ke tingkatan dukuh, desa dan lain sebagainya.
Tapi kenapa IPNU IPP hari ini kurang dikenal masyarakat dan pemuda-pemudi masa kini kurang tertarik pada IPNU PPNU? Itu pertanyaannya. Kenapa kurang tertarik? Itu nyambung dengan pertanyaan yang kedua dari, kalau tidak salah dari Nganjuk atau mana ya? Realitanya banyak kader di sini itu dari IPNU PPNU tertarik dengan organisasi lain. Nah, itulah bahasanya kayak gitu. Dari Nganjuk atau dari mana itu? Saya lupa. Di chat itu. Nah, gini. Kenapa sih IPNU PPNU tidak tertarik? Di sisi lain, kenapa juga ada IPNU PPNU dan kenapa ada orangnya? Kenapa orang-orang yang ada di IPNU PPNU tertarik untuk ikut IPNU PPNU? Ya. Kalau kita mau menjual barang, apa yang kita jual? Kalau kamu ingin apa yang kamu miliki itu tertarik, gini, kalau kamu ingin apa yang kamu miliki itu diminati seseorang, apa alasan orang lain minat terhadap organisasimu? Kalau IPNU PPNU hanya kamu desain sebagai organisasi yang sifatnya hanya keagamaan, berapa banyak orang-orang seusia kita ini yang minat terhadap agama secara ritual. Di sisi lain, kenapa di dimensi lain itu banyak pemuda-pemudi yang hijrah, gitu kan, yang lebih minat ke yang sebelah, gitu kan. Buku yang judulnya yang ditulis oleh Mbak Kalis, kalau hijrah jangan jauh-jauh nanti tersesat, gitu. Kenapa demikian, gitu? Kenapa kok IPNU PPNU tidak dijadikan objek untuk kemudian kita hijrah ke sana? Jawabannya adalah karena memang IPNU PPNU tidak kita desain sebagai organisasi yang menarik. Kita terlalu repot bagaimana cara mengadakan makesta yang baik, lakmut yang baik, lakut yang baik, latin yang baik. Iya, itu benar. Itu sangat benar. Dan itu sesuai dengan aturan. Tapi kemudian apakah IPNU PPNU hanya diisi oleh makesta, lakmut, lakut saja? Tentu tidak. Kalau kemudian Mas Musin ini ketua, katakanlah Mas Musin ketua PAC IPNU Banyu Putih. Saya warga Banyu Putih, saya punya anak. Saya NU. Saya tentu akan tanya kepada Mas Musin. Mas Musin tanya pada saya, Pak, tolong anaknya ini tidak diikutkan di IPNU PPNU. Maka akan saya tanya jawab, apa alasannya kenapa anak saya harus masuk IPNU PPNU? Apa jawabannya? Itu tidak pernah kita pikirkan. Kalau kita masuk ke sekolahan, kalau sekolahan saya ada IPNU PPNU, dampaknya terhadap sekolahan apa, Mas? Itu nggak ada. Nanti anak Bapak akan ahli di bidang informatika. Nanti anak Bapak akan ahli di bidang sastra jurnalistik. Nanti anak Bapak akan ahli di bidang riset. Tidak pernah ada jawaban seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak pernah fokus pada kegiatan-kegiatan yang saya katakan tadi. Jarang, saya katakan jarang bukan berarti tidak ada ya. Jarang sekali kita mengadakan kegiatan sifatnya sekolah riset, sekolah sekolah yang sifatnya kekini-kinian lah, desain grafis dan lain sebagainya. Ataupun ada itu cuma seremonial. Dan itu di luar IPNU PPNU. Kenapa IPNU PPNU tidak membuat program seperti itu? Saya pun mengaca loh, Mas. Bukan berarti saya pernah mengadakan ataupun tidak. Ya, tidak. Tapi saya punya pikiran ketika itu kemudian dikembangkan akan sangat lebih baik. Kenapa kemudian gini, mohon maaf ya teman-teman. Kenapa kemudian kita hanya menjual produk-produk IPNU saja? Sehingga lekas ataupun boom kita itu tidak berkembang secara masif. Ya, karena kita tidak pernah mendidik mereka untuk menjadi entrepreneur. Kita hanya mendidik mereka menjadi siapa kita, siapa kita, siapa kita. Ya cuma gitu aja. Padahal konteksnya kita ini belajar berjuang bertakwa, kita belajar berjuang dan kita belajar bertakwa. Kalau diejawantahkan adalah kita juga belajar untuk menjadi seorang manusia yang ahli di bidang A, bidang B, bidang B. Bayangkan saja kalau seluruh departemen itu bekerja sesuai bidangnya dan mereka memiliki orientasi pengkaderan yang sesuai dengan bidangnya. Seberapa menariknya lah IPNU PPNU ini. Sangat menarik sekali. Sangat menarik sekali. Sangat menarik sekali. Kemudian kenapa Mas Musin dan kemudian Mas Maul dan teman-teman Awil Latin itu kemudian tertarik terhadap kaderisasi karena dia tahu kemudian dalamnya seperti apa. Bayangkan kalau tertarik ini tidak hanya di kaderisasi saja.
di departemen yang lain ataupun di bidang-bidang yang lain. Maka bagi mereka segmennya yang tidak tertarik di kaderisasi itu bisa tertarik di departemen yang lain gitu lah. Saya ingin ikut IPNU karena saya ingin ahli apa dan sebagainya gitu kan. Ya, itu kemudian itu yang seringkali tidak kita canangkan. Kenapa tidak tertarik Mas? Karena ya organisasinya tidak menarik gitu kan aja jawabannya. Bagaimana Mas cara kemudian mereka akan tertarik? Ya buat organisasimu menjadi organisasi yang menarik. Caranya seperti apa? Ya cari referensi. Cari contoh-contoh, ya kan? Cari contoh-contoh yang organisasi yang menarik seperti apa sih? Tentu kan harus membaca itu ya. Tren anak muda sekarang di Magetan seperti apa? Ya. Tren anak muda di Situbondo seperti apa? Oh, di Situbondo trennya main motor. Ya udahlah, ada pelatihan merakit motor katakanlah seperti itu. Ya enggak masalah selama tidak melanggar syar'i yang ada. Ya kan? Anak muda sekarang ahlinya apa? Minatnya joget-joget di TikTok. Ya adain aja kalau mau ya. Pelatihan joget TikTok kayak gitu. Menjadi TikToker yang baik dan benar gitu kan. Sesuai dengan syariat ahlu sunnah wal jamaah gitu. Katakanlah seperti itu. Ya kan? Kenapa lebih condong ke organisasi yang lain? Ya, karena dia menemukan value di organisasi yang lain. Dia tidak menemukan value di PPNU gitu loh. Kalau kamu mampu membuat IPNI PPNU memiliki value, memiliki nilai, ya tentu mereka akan tertarik kepada organisasi IPNI PPNU. Karena apa? Di sisi lain saya sendiri lebih condong ke IPNI PPNU. Tidak di organisasi yang lain. Kan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, sudah seberapa jauh kita melangkah kemudian membuat organisasi IPNI PPNU menjadi organisasi yang menarik? Karena gini teman-teman, kita itu disibukkan dengan problem. Kita disibukkan dengan masalah. Tapi kita tidak pernah berpikir apa yang kita punya. Kita tidak pernah berpikir aset yang kita punya. Sehingga kalau mau memulai sesuatu itu, pasti nanti gini, saya mau mengadakan kegiatan, aduh nanti jangan-jangan nggak ada dananya, aduh nanti jangan-jangan nggak ada peminatnya, aduh nanti jangan-jangan kebanyakan jangan-jangan yang nggak jadi gitu loh kegiatannya. Aduh nanti jangan-jangan itu tidak terkenal, nanti jangan-jangan nanti kita ditolak, nanti jangan-jangan kita hanya mendapatkan A dan lain sebagainya. Woi, saya ceritakan ya teman-teman. Ketika saya dulu itu pernah mau ini konteksnya kaderisasi, mengadakan makesa, menyebarkan proposal di desa-desa itu, di warga desa, pernah satu ketika hanya disumbang Rp2.000. Rp2.000, bro. Rp2.000, bos. Itu dibelikan tahu isi aja dapat, kalau di Surabaya dapat 2 ini. Dibelikan es tebu saja nggak dapat setengah ini. Itu kamu belikan odading mang oleng itu cuma dapat 4 ini. Cuma seperti itu, bro. Berarti kan tidak ada tertarik gitu kan. Kemudian apa? Makanya gini, saya memiliki kesimpulan, ya ini kesimpulan yang masih bisa patah sih. Kalau kita masih di kaderisasi non formalnya, kaderisasi formal itu akan ikut dengan sendirinya. Karena kita tidak bisa loh, bro ya, menarik orang untuk menyukai sesuatu dengan konteks yang kita ketahui atau dengan konteks yang kita minati. Kita tidak bisa menyamakan minat. Antara minat saya dan minat Mas Muhsin pasti berbeda. Saya suka IPNU karena logonya, sedangkan Mas Muhsin tidak. Ayo Mas Muhsin ikutlah IPNU, logonya bagus loh ini. Kan nggak mungkin seperti itu. Dan tidak ada pemaksaan. Karena kalau kita memaksa ya oke, kalau dia berhasil memaksa dan akhirnya mereka berubah pikiran. Kalau tidak, dia akan membenci IPNU PPNU. Konteksnya berbeda kalau kemudian dikaderisasi ya. Kaderisasi, perasaan dan lain sebagainya itu nanti berbeda. Itu untuk pertanyaan dari Magetan tadi ya. Jujur saja saya belum pernah ke Magetan untuk acara IPNI PP ya. Semoga nanti lain waktu saya bisa ke Magetan.
sehingga nanti kita bisa diskusi bareng. Tapi saya punya keluarga di Magetan. Gitu Mas Mohsin. Nanti hilang. Siap, Mas. Terima kasih. Sebelum melanjut ke pertanyaan ketiga, lagi-lagi biar kita kesannya ngopi gitu, Mas. Biar nggak kesannya seminar. Ada beberapa hal yang lagi-lagi saya sepakat dengan sampean, Mas. Entah kenapa kok saya selalu sepakat dengan sampean. Ya, sekali-sekali nggak sepakat. Kapan saya kontra dengan sampean gitu? Iya, sekarang saya nggak sepakat. Ya. Tapi sepakat lah. Ada mindset yang berubah sepulang kami Latin kemarin. Ada mindset yang berubah ketika kami terjun ke Situ Bondo, ketika pulang kampung halaman kami menggunakan bis. Karena memang berangkat kami diantar oleh wakil ketua bidang kaderisasi, tapi ketika pulang kami tidak dijemput. Jadi akhirnya kami naik bis. Sepulang Latin ada mindset yang berubah, Mas. Kalau sebelum kita berangkat Latin, itu bahasanya kami lebih sering menggunakan bahasa memanfaatkan potensi yang ada. Tapi ternyata setelah pulang Latin, setelah belajar banyak hal, kata-kata itu berubah menjadi memaksimalkan potensi. Entah kenapa kok bisa berubah, tapi kata memaksimalkan itu lebih efektif daripada kata memanfaatkan. Kalau memanfaatkan lebih ke menitik tekankan kita sebagai manajer. Jadi semuanya itu ada di dalam ruang lingkup pikiran dan konsep kita. Tapi ketika sudah pakai kata memaksimalkan, itu lebih ke kita membebaskan kader untuk berinovasi seinovatif mungkin. Kemudian kita beri batasan-batasan tertentu, dan itu lebih efektif ternyata untuk membangun banyak PAC yang sudah kami bangun. Sepulang Latin ada sekitar 7 PAC baru, dan lagi-lagi kembali pada harus membuat itu semenarik dan semudah mungkin. Kami tidak pernah memberatkan kader-kader baru di PAC-PAC baru untuk belajar administrasi rumit ketika baru mengenali. Karena ada beberapa yang kami kami mengambil hikmah dari rukun Islam. Kenapa kok syahadat ada di pertama? Kenapa kok bukan haji di pertama gitu? Kenapa bukan sholat di pertama? Kenapa kok syahadat? Hal yang mudah dilakukan gitu, hanya dengan lisan, bahkan sambil rebahan juga bisa. Karena memang saya kira Tuhan saja menyuruh hambanya untuk menganggap Islam sebagai agama yang mudah untuk dijalani. Masa kita sebagai cabang terus itu membuat kader baru merasa terbebani dengan persyaratan administratif. Dan juga di konsep manajemen perawatan kader yang siapa ngajarin waktu itu ya? Mbak Sri ya? Itu poin pertama adalah membuat kader merasa nyaman bagi saya juga masuk ini Mas, masuk kalau gitu. Kita itu terkadang tersesat bukan karena kita melihat keburukan di awal, tapi kita melihat keindahan di awal. Kemudian kita tersesat gitu. Saya tersesat karena saya melihat keindahan di awal, kemudian saya tersesat. Itu biasa ya. Kemudian memang sulit Mas Mohsin ya untuk merubah. Saya yakin gini, saya itu ngawal kaderisasi yang awal gitu aja. Kemudian kok Mas Mohsin, Mas Maul dan teman-teman Alumni Latin yang lainnya yang ada di sini kok mindsetnya bisa berubah, itu bukan karena saya. Bukan karena saya. Karena memang bukan sampai mereka mampu menyerap. Kegeeran. Ya, itu murni karena mereka mampu menyerap. Karena saya kasusnya kayak Nabi Muhammad pun tidak bisa mengislamkan pamannya, kan gitu kan. Bukan Nabi Muhammad yang tidak bisa, tapi memang hidayah Allah tidak turun di sana gitu loh. Dalam artian Nabi Muhammad pun tidak bisa menurunkan hidayah, apalagi saya itu Nabi yang masih berumur dengan dosa yang ketika terjatuh dan tak bisa bangkit lagi, gitu kan. Ya, ini yang kemudian harus kita pahami bersama. Apakah kemudian saya pernah capek? Ya pernah Mas, pernah saya pernah bosan, saya pernah marah, saya pernah patah hati dan lain sebagainya. Manusia biasa lah, manusia biasa. Ini ada pertanyaan yang menarik nih dari Kabupaten Tasik. Tasik itu Tasikmalaya ya? Jadi. Iya, Jawa Barat masuk Mas. Ya. Boleh ya? Masuk ini. Boleh masuk ini Mas. Mas Mohsin? Yang dari siapa? Tasik.
Yang Tasik boleh masuk. Boleh masuk, Mas? Silakan. Oke, Monggo, Assalamualaikum Mas warahmatullahi, Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan kepada pertanyaan, ya terima kasihlah kepada rekan-rekan dari cabang Situbondo yang telah memfasilitasi ngopi kaderisasi ini. Ini sangat luar biasa sekali dan menjadi kebanggaan bagi saya pribadi. Dan mohon maaf mungkin ya ini dari kepada cabang Situbondo, saya ini masuk dapat info ini dari rekan-rekan dari Cilacap. Kebetulan mereka ataupun dia mengirimkan link tentang apa namanya yang ngopi kaderisasi ini. Dan selanjutnya ini berbicara mengenai tentang organisasi, ya itu khususnya di IPNU FNU sendiri. Ya mungkin tadi saya mengatakan bahwa seringkali yang menjadi problem ataupun yang mengenai berbicara menggerakkan organisasi itu yang menjadi problem itu adalah karena lemahnya finansial. Ya, akan tetapi lebih daripada itu yaitu karena krisisnya kesadaran. Mengapa saya mengatakan krisisnya kesadaran? Ini berbicara mengenai tentang baik itu kader maupun anggota, baik itu kader lakut maupun latin. Ya kalau tadi Mas Iqbal sendiri sebagai instruktur wilayah Jawa Timur mengatakan bahwa memperbaiki kaderisasi lakut itu bukan solusi. Ya mungkin di sisi lain saya juga merasa berontak lah gitu Mas. Karena mengukur apa kalau tadi berbicara masalah kualifikasi kader ideal, memang untuk saat ini di daerah saya sendiri masih banyak para kader-kader ataupun anggota-anggota yang memang banyak sekali yang tidak memiliki poin-poin di sana. Taruhlah sekelas Makesta. Di sini misalkan sekelas Makesta kita mengkader berapa puluh orang, namun yang pada akhirnya ya hanya beberapa orang yang bertahan. Nah, di situ menandakan bahwa kesadaran mereka berIPNU FNU itu tidak ada. Sebenarnya tujuannya itu apa? Ya memang kalau pertama masuk IPNU pasti banyak dan beda-beda tujuan. Ada yang memang karena dipaksa, ada yang memang karena ikut-ikutan, ada karena yang memang ikut Makesta itu. Saya tanyakan ya kepada Mas Iqbal sendiri selaku instruktur dari wilayah Jawa Timur, ya mungkin di sana kan pola kaderisasinya saya tidak tahu. Pola kaderisasi di sana itu seperti apa gitu kan. Ya, mungkin metode-metode pendekatan seperti apa agar supaya benar-benar para kader dan para anggota itu benar-benar bisa sadar dan saling sama-sama sadar berIPNU itu apa gitu Mas, berIPP itu. Nah mungkin itulah Mas, simpelnya seperti itu yang mungkin nanti bisa kita lanjutkan kembali ya untuk pertanyaan ya mungkin itulah lebih kepada menumbuhkan kesadaran berorganisasi khususnya di IPNU FNU. Ya terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk ya Mas Waalaikumsalam Hussein, ya? warahmatullahi wabarakatuh. Iya boleh Mas. Silakan. Terima kasih, suatu kehormatan bisa bersilaturahim dengan Mang Aji Wirjan ya, dari Tasik Malaya. Saya mau meluruskan lagi ini, takutnya saya ketika bicara itu pernyataan saya itu sering menimbulkan pertanyaan ulang gitu Mas Haji ya. Lakut itu bukan solusi. Makanya saya bilang tadi di awal bahwa kaderisasi ngomongin kaderisasi secara virtual itu tidak bisa maksimal. Dalam artian cenderung akan menimbulkan salah paham. Lakut itu bukan solusi kalau kamu ingin memperbaiki kaderisasi. Ya, tapi kalau kamu ingin memperbaiki pola kepemimpinan organisasi, lakut solusinya. Itu ya. Tapi kalau kamu ingin memperbaiki kaderisasi, ya solusinya Latin. Karena di dalam Latin itu ya full membicarakan soal kaderisasi. Tuh, cukup dari situ. Nah, kemudian menumbuhkan kesadaran. Saya itu orang yang paling tidak punya rumus ya. Maka saya akan bertanya kepada Mas Musin. Mas Musin, kenapa setelah pasca kamu ikut Latin, kamu kesadaran terhadap IPNU PPNU meningkat? Karena pertama punya ini Mas, punya gambaran awal, kemudian berhubung gambaran itu banyak celah, dan setelah ikut Latin kita mempunyai gambaran tambahan yang bisa memperbaiki gambaran itu. Jadi saya kira itu bisa menjadi sebagai kayak patokan gitu untuk memperbaiki gambaran awal yang salah.
Oke. Berarti Ya, ada karena awalnya unsur, memang berarti unsur adanya Latin itu mampu merubah sampean nggak? mampu secara mindset dan juga secara Secara pergerakan. mindset mampu ya. Nah, unsur di dalam Latin itu apa Mampu. saja? Ada panitia, ada materi, ada instruktur, oke ya. Serta Ya, ada peserta, ada suasana, dan lain sebagainya. Itu saling berkaitan ya. Sekarang begini ya, pertanyaannya, apakah kemudian Latin itu ketika salah satu dari unsur itu tidak ada, ataupun seluruh unsurnya itu yang ada hanya berapa gitu, itu kemudian mindset Mas Muhsin itu akan berubah? kalau tidak dengan komposisi yang sama, saya kira tidak akan berubah seperti sekarang, Mas. Mungkin juga berubah, Oke. tapi tidak sebesar sekarang. Maka konklusinya adalah kalau kita mengharapkan anggota kita yang ikut Makesta ataupun kader kita yang ikut Lakmut itu kesadarannya meningkat adalah dengan cara kita harus mampu mengolah pelatihan itu. Kita harus meninggalkan kesan baik terhadap pelatihan itu, Mas Aji. Itu kalau menurut saya, Mas Aji, itu menurut saya. Karena gini, alumni Makesta itu, teman-teman yang Makesta itu, karena Makesta itu pengenalan. Orientasi yang kita tanamkan di Jawa Timur itu Makesta adalah pengenalan. Kalau kita ingin mengenalkan IPNI PPNU, kenalkan dengan baik gitu loh. Kenalkan dengan baik, dengan fun, dengan ringan, nyaman. Kuncinya nyaman. Kita harus mampu membuat nyaman dulu mereka. Karena kita tidak bisa memaksa. Tadi, apalagi orang-orang sekarang, teman-teman kita sekarang itu tidak bisa dipaksa. Kader-kader kita sekarang itu kalau kita paksa, justru biasanya itu akan meninggalkan kita itu. Di IPNU IPP itu kita dipaksa terus dituntut ABC. Sebenarnya tuntutan itu memang ada, tapi kalau tuntutan itu disadari untuk ya kita lakukan karena itu sebuah kewajiban, itu akan dijalankan. Nah, permasalahannya adalah kesadaran untuk membuat Makesta, Lakmut, kalau konteksnya kaderisasi ya, itu kemudian menjadi sesuatu hal yang berkesan kepada peserta, kita masih minim. Mungkin seperti itu, Mas Aji. Entah minimnya itu dari panitianya yang belum siap, dari pesertanya tidak ada rekrutmen awal secara tematis ya. Rekrutmennya itu tidak rekrutmen gitu aja loh. Dalam arti tidak ada pemetaan potensi dan lain sebagainya. Dan sehingga pertanyaannya adalah tujuan kita mengadakan Makesta Lakmut itu apa sih? Target kita terhadap Makesta Lakmut itu apa sih? Dua pertanyaan itu tidak kita jawab di awal. Sehingga Makesta dan Lakmut kita gunakan hanya ya diadakan, ada peserta, selesai. Pasca itu mau kita apakan? Sehingga ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar, sebenarnya urgensi mengadakan itu apa? Pertanyaan ini seharusnya tidak muncul ketika kita sudah punya tujuan dan target mengadakan pelatihan. Nah, dari sana teman-teman, kesadaran itu kita tidak bisa memastikan untuk hadir. Tapi kita bisa mengupayakan dengan cara, kalau konteksnya kaderisasi, ya kita harus mendesain pelatihan itu sebaik mungkin. Kemudian muncul pertanyaan, Mas, pelatihan yang sebaik, yang ideal itu seperti apa ya? Sesuai dengan buku pedoman, ya gitu. Itu jawaban sederhana. Loh, Mas, tapi tidak bisa di daerah saya itu kalau disesuaikan pedoman A, B, C, D, E, Z. Nah, kita itu kembali lagi ke situ. Pertanyaannya, pernah nggak kita mengadakan pelatihan sesuai dengan pedoman? Tapi kita nggak mampu, Mas. Pertanyaannya lagi, bukan perkara mampu atau tidak mampu, mau atau tidak mau. Nah, itu yang kemudian harus disinkronkan Mas Aji ya dan teman-teman semuanya. Karena saya itu kalau kacamatanya saya, kesadaran saya di IPNU itu tidak muncul pasca Makesta, Lakmut ataupun Lakut. Saya juga sudah Lakut. Tapi kesadaran saya juga setelah Latin itu. Tapi bukan berarti Latin ini adalah satu-satunya solusi untuk membentuk kesadaran ya, bukan. Karena saya pernah punya kasus gini, Mas Aji. Saya dulu itu pernah menjadi SC Lakmut ketika saya di WAC. Lakmut itu saya desain sedemikian rupa karena saya ketika itu kebetulan sudah Lakmut. Saya perbaikilah instrumen-instrumen yang sebelumnya tidak ada. Saya adakanlah Lakmut. Lakmut selesai. Ada satu orang yang itu mau kuliah ke luar kota. Dia datang ngajak ngopi ke saya. Bilang gini, Mas,
kontribusi saya, Mas saya mau kuliah di luar kota. Gimana Mas? Ya silakan. Mau saya tidak membiayai kuliahmu, kok tanya saya, itu urusanmu, silakan saja. Tapi kalau saya kuliah di luar kota, kontribusi saya ke PAC apa Mas? Sekelas alumni Lakmut, dia menanyakan kontribusi ke PAC-nya. Berarti kan kesadarannya sudah ada ini. Kalau nggak percaya, saya sampai datang ke daerah saya tanya, orangnya masih hidup, alhamdulillah sampai sekarang. Gitu. Saya jawabnya gimana? Kalau kamu tanya kontribusi, saya tanya keahlianmu apa sekarang? Ya saya itu cuma bisa desain Mas. Ya udah silakan kuliah. Nanti kalau PAC ataupun cabang memanggilmu urusan desain, kamu saya telepon. Gitu Mas. Iya sah. Dan ternyata apa? Ketika ada urusan soal desain ya saya telepon. Ini butuh gini, kamu bisa nggak? Siap Mas. Desain ya. Desain lah dia. Kemudian include ke yang lainnya. Dia itu ternyata setelah kuliah selesai, ikut jenjang pengkaderan selanjutnya, kesadarannya lebih tinggi. Akhirnya kontribusinya lebih luas, tidak hanya soal desain, kesadarannya lebih luas. Kalau teman-teman kemarin itu pernah lihat story saya di Instagram, ada acara Takon Mas, ya kan? Takon Mas, tanya Mas gitu kan. Itu acara yang diinisiasi oleh dia. Kemudian kalau teman-teman lihat logo Converwheel PW Ibnu Jawa Timur ketika dulu di Banyuwangi, dia yang buat Almi Lakmut Mas, yang saya ceritakan tadi. Nah, kesadarannya itu kan berarti kan sudah ada di sana. Nah ini yang kemudian apa ya? Karena kesadaran memang tidak ada rumusnya. Gini, tapi kita juga menemukan kader yang tidak Makesta, tidak Lakmut, tidak Latin, dan lain sebagainya, tapi dia loyalitasnya tinggi terhadap IPB PPNU. Pernah nggak menemukan seperti itu? Intinya dia itu ikut gitu aja. Nah itu kan berarti mematahkan teori-teori kaderisasi sampai apa? Teori-teori kaderisasi yang ada. Iya kan? Nah maka dari itu, pelatihan yang baik itu bukan satu-satunya untuk kita mampu menyalurkan kesadaran. Ya kan? Saya juga yakin kok dari seluruh Latin yang pernah kita kawal dari PW Jawa Timur tidak seluruhnya mampu, pesertanya itu mampu apa namanya kesadarannya meningkat gitu kan. Saya juga tidak yakin. Karena kesadaran itu tadi nanti ada sangkut pautnya dengan RTL dan lain sebagainya. Mungkin kiranya seperti itu Mas Aji. Semoga kapan waktu saya bisa main ke Tasikmalaya gitu Mas Aji ya. Nah, teman saya itu kebanyakan dari Indramayu Mas Aji. Oh iya. Indramayu. Siap Mas. Makasih Mas. Siap. Ya mungkin sering nanti saya juga mau main Mas Aji. Siap. Kalau Indramayu itu cabangnya ketua IPP-nya itu teman saya, Bang. Kalau Indramayu ketua IPP. Ya. Kebetulan dulu sama Lakmut di sini di Tasik gitu. Cilacap siapa temannya Mas? Siap. Siap, gitu aja ya Mas. Cilacap Rizky. Ya. Di Kelora, dia di PAC Kelora, cuman di cabang juga gitu. Ya mungkin itu Mas ya bukan maksud untuk apa namanya ya tadi kalau saya nyentil perihal tentang memperbaiki kaderisasi bahwa Lakmut itu bukan solusi. Karena bicara di lapangan ya seperti tadi yang dikatakan oleh Mas sendiri bahwa banyak juga ataupun ada ya menemukan orang-orang yang belum Makesta, Lakmut maupun Latin, tetapi secara realitas memang sudah terbangun. Nah mungkin itulah yang saya gambarkan gitu. Terima kasih Mas. Dan mungkin saya secara pribadi mohon pamit undur diri karena ada agenda. Ada agenda gitu Mas. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kedepannya bisa terus sharing-sharing. Ditunggu di Tasik Mas. Ya dari situ Bondo juga dari PW Mas Iqbal gitu. Siap. Ya, terima kasih ya Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjut Mas Iqbal, ini berhubung banyak yang bertanya. Kira-kira Mas Iqbal ini suka tidur malam atau sudah jam 8 udah tidur? Atau ikut saja sih. Cuma ya itu loh. Ini diselesaikan jam berapa? Iya kan? Nah, makanya dari sampean kira-kira jam berapa? Mungkin bisa dibuat jilid 1, ini jilid 1, nanti jilid 2 untuk pertanyaan-pertanyaannya. Karena pertanyaan saya lihat
banyak sekali, Mas. Mungkin ini satu pertanyaan kemudian kita sudahi dan nanti biar lebih menarik lagi nanti biar ada jilid yang kedua gitu. Saya siap-siap saja kok. Oh boleh, boleh. Nanti kita agendakan panduannya, Mas. Karena lagi-lagi untuk masalah kaderisasi itu tidak cukup beberapa kali pertemuan. Betul. Kalau misalkan kita bisa pakai bilangan tidak terbatas, saya kira itu adalah bilangan yang pas untuk menggambarkan betapa butuhnya kita terhadap kaderisasi gitu, asupan-asupan. Untuk yang tadi, Mas, saya juga ada beberapa pemikiran yang mau saya sampaikan. Tentang lagi-lagi pengalaman yang kami rasakan beberapa bulan terakhir ini, lagi-lagi tentang pemilihan kosakata ketika terjun ke lapangan. Dalam hal perbedaan antara penjaringan dan penyaringan, penjaringan kader dan penyaringan kader. Ternyata itu tidak bisa dipilih, tapi seharusnya bisa kita terapkan semuanya. Penjaringan itu lebih kita terapkan di rekrutmen, buat mereka nyaman dulu, kemudian nanti ketika sudah banyak orang yang bergabung, baru bisa kita terapkan penyaringan. Itu pun bukan untuk dikeluarkan, tapi ditaruh di beberapa pos yang sekiranya sesuai dengan apa yang mereka miliki, potensi yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, untuk membuat kader banyak yang bergabung, saya kira ini tergantung dari seberapa baik kesan yang kita berikan ke mereka. Semudah mungkin kesan yang kita berikan akan semakin banyak kader yang bergabung. Sekeren mungkin, lebih keren kesan yang kita berikan itu semakin banyak kader yang bergabung. Itu pengalaman dari kami. Kemudian ketika sudah masuk, kita harus membuat mereka merasa nyaman dulu. Karena lagi-lagi IPNU itu adalah, IPNU IPP terutama itu adalah organisasi yang non-profit, kita tidak dibayar sepeser pun. Saya kira bayaran yang setimpal dengan perjuangan yang kita lakukan adalah rasa nyaman berorganisasi, rasa nyaman berjuang. Itu yang saya simbolkan sampai detik ini. Ini mau dilanjut, Mas? Mau dilanjut pertanyaan atau ada closing statement dari Mas Iqbal? Saya rasa ini kalau diteruskan, memang kaderisasi itu ada perkara yang seksi ya untuk dibicarakan. Waduh, menggoda. Makanya saya berharap nanti ada jilid 2 karena Siap. juga bisa sama-sama belajar gitu loh. Saya bukan orang yang ahli, tapi saya punya keyakinan bahwa seluruh pertanyaan itu ada jawabannya. Karena pertanyaan itu pasti bisa kita diskusikan. Berarti langsung siap. Nanti ini saya rasa saya closing statement aja ya. Boleh, Mas. Oke, begini. Ini ada yang tanya dari Tanah Merah, dari Bangkalan, dari Situbondo sendiri, dari tanya. Dan itu tentu tidak banyak lagi nanti mungkin teman-teman yang mungkin bertanya dan tidak bisa saya jawab semuanya. Walaupun ada jawabannya. Contohnya, boleh tanya Mas, mohon maaf. Sebelumnya, saya masih baru di IPNU. Mulai dari tadi kita bicara tentang kaderisasi IPNU. Memang asik banget dan IPNU. Pertanyaan saya ulang gini. Nah, memang acaranya ngopi kaderisasi, yang jelas yang diomongkan kan soal kaderisasi. Kan gitu kan? Kalau kita baca pamfletnya berarti kan yang kita bicarakan ya soal kaderisasi. Simpelnya kayak gitulah, simpelnya kayak gitulah. Tapi itu nanti mungkin di lain waktu akan saya jawab. Apalagi soal YouTube, Mensos yang saya tertarik sekali dengan itu. Nah, closingnya seperti ini teman-teman. Kaderisasi itu adalah sebuah sistem. Yang namanya sistem pasti ada banyak instrumen yang saling terkait. Kalau kita ingin menggerakkan organisasi hanya berpangku pada kaderisasi saja, tentu kita tidak akan berhasil. Karena dalam organisasi itu, kita perlu bagaimana organisasi itu mampu menarik minat seseorang, bagaimana organisasi mampu mengelola orang-orang, dan organisasi mampu memberikan kemanfaatan bagi orang-orang. Kalau dengan kaderisasi, mungkin IPNU PBNU hanya akan memiliki kader yang militan, tapi tidak dengan kader yang menarik. Kalau kita hanya memiliki kader yang militan, tidak diimbangi dengan kader yang menarik, dalam arti menarik itu mampu membranding IPNU, IPBNU, maka
yang kita dapatkan hanya itu-itu saja. Dan kemudian, kenapa kemudian IPNU IPPN ini penting? Apa sih efeknya ataupun manfaatnya untuk berbangsa, bernegara, beragama? Gitu kan? Ini pertanyaan yang dasar sekali. IPNU IPPNU adalah ujung tombak kaderisasi yang ada di Nahdlatul Ulama. Ketika IPNU IPPNU ini macet, bayangkan saja 10 tahun yang akan datang, dari mana NU ini nanti akan mendapatkan kader-kader dari segmen pelajar, mahasiswa, dan santri. Kan bisa langsung masuk Ansor, Mas. Kan bisa langsung masuk Fatayat, Mas, dan lain sebagainya. Oke. Usia berapa dia mengenal NU? Akan lebih baik kalau memang NU kita kenalkan sejak dini dengan cara menyenangkan. Karena kenyamanan itu tidak bisa kita beli. Dan perasaan tidak bisa kita paksa. Terakhir, kalau ngomongkan kekaderisasi, saya tidak pernah melibatkan perasaan. Begini kata-katanya. Saya tidak pernah meletakkan perasaan di dalam pengkaderan. Karena bagi saya, letak perasaan itu tidak di pengkaderan, tapi di hati. Bagi siapapun dia yang meletakkan perasaan di dalam pengkaderan, bagi saya, dia tidak punya hati. Itu dari saya. Saya rasa malam hari ini, saya rekam tidak ada kesimpulan, sehingga ada banyak pertanyaan, dan mampu menstimulus kita, sehingga bertanya-tanya, apa sih yang kita cari di IPNU IPPNU ini? Kenapa kita sebegitu gilanya terhadap IPNU IPPNU? Yang di luar sana banyak orang-orang yang tidak peduli dengan IPNU IPPNU, tapi kenapa partisipan mungkin itu dari saya. Tidak ada yang salah di sini, yang salah hanya dia yang tidak mau berproses. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas jangan tutup Zoom dulu, Mas. Untuk yang lain juga jangan tutup karena akan ada sesi foto bersama. Jadi silakan bergaya di depan HP kalian masing-masing. Foto bersama lalu ramah tamah ya. Yang good looking ya. Ramah tamah, silakan, nanti akan ada hidangan yang kami kirimkan lewat gambar di grup WA. Jadi ini bisa dinikmati. Saya kenalkan, ada Jalaluddin, ini Jalaluddin dari Sumeneb ini. Saya kemarin main ke Sumeneb, nggak pernah ketemu Jalal ini. Saya kutuk dia. Sakit. Mas Jalal, selamat malam Mas Jalal. Ya. Oke, yang belum berpakaian silakan berpakaian. Yang belum pakai bedak silakan pakai bedak. Yang belum pakai yang belum cukur rambut silakan cukur rambut dan sebagainya. Iya. Mas Iqbal. Jangan kelamaan. Kelamaan Mas Iqbal. Iya. Lagi proses buat modul kaderisasi Sumeneb. Siap. Ayo foto bersama. Ya, foto bersama. Saya kira untuk teman-teman yang mematikan videonya silakan hidupkan dulu untuk beberapa detik karena mau di screenshot di foto. Pasti terbiasa sekolah online. Silakan pastikan videonya di off-kan. Iya. Ya, silakan hidupkan dulu teman-teman. Pertanyaan saya belum dijawab. Di sesi selanjutnya, tekan. Akan ada sesi selanjutnya. Jadi tidak usah khawatir. Oke, siap. Siap. Kita akan bertemu di Zoom meeting selanjutnya. Untuk teman-teman, apakah sudah siap? Admin sudah buka semua. Jadi silakan siapkan pose terbaik. Sesuai dengan hitungan dari saya. Siap. Sudah siap? 1, 2, 3. Lagi. Khusus gaya Mas Iqbal. Ada lagi. Iya, lagi teman-teman. Silakan. Udah di screen enggak? Ya, yuk. 1, 2, 3.
Udah belum? Udah. Sudah. Saya kira itu dari kami. Untuk teman-teman, silakan nikmati malam Senin kalian. Nanti kita bertemu di kesempatan selanjutnya. Kita sudah mengambil banyak pelajaran dari Mas Iqbal selaku ketua geng kaderisasi wilayah. Nanti yang jelas kami nantikan pertemuan selanjutnya karena sampean masih punya kesempatan untuk menjawab banyak pertanyaan dari teman-teman yang sudah bergabung pada Sudah kayak model Take Kenji, Mas Iqbal. Take Kenji. Iya. Pertanyaan saya coba dicek. Mas Jalal mau ditutup, Mas. Mohon maaf. Oke, siap. Ya, WA sendiri. Jalal, kamu punya Di nomor WA pertemuan. saya kok. Oke. Iya. Untuk Mas Hilmi, fotonya nanti kita kirimkan di grup WhatsApp. Itu. Saya kira itu dari kami. Dari teman segenap kru PC Musik Bondo, mohon maaf apabila ada salah-salah kata baik dari kata, perilaku. Walau tanpa kata cinta. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf, silakan teman-teman bisa melanjutkan malam sendirian yang sepi, yang ramai silakan lanjutkan. Kita bertemu di kesempatan selanjutnya. Siap. Akhirul kalam dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk foto silakan nantikan di WhatsApp. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong. Enggi. Matur sakalangkung Mas Iqbal. Sakalangkung. Ya, Mas Iqbal sakalangkung banget. Matur suwun ya. Lah, itu remah.